Ismail bongkar akal-akalan oposisi di balik tuduhan serangan buzzer ke Emon. Artikel ini dilansir dari seaworld.com, ditulis oleh Niha Alif. Nama komika bintang Emon mencuat akhir-akhir ini. Kritikannya terhadap penegakan kasus hukum novel mendapat simpati dari oposisi. Mulai dari pendukung Anies hingga PKS berlomba-lomba membackup Emon yang katanya mendapat serangan buzzer. Sebelumnya dilansir detik.com, video terbaru dari bintang Emon mengomentari mengenai kasus novel Baswedan. Dalam video tersebut, ia mengkritik ketidakadilan hukuman yang diberikan kepada para tersangka. Video tersebut langsung mendapat respons sehingga ia difitnah. Bahkan, ia mengaku keluarga hingga akun manajernya juga ikut diserang. Belakangan isu buzzer penyerang Emon akhirnya diungkap pakar drone emprit Ismail Fahmi. Ternyata buzzer yang menuduh Emon pemakai narkoba adalah pendukung Anies. Ini lucu sekali. Akhirnya kebenaran menemukan jalannya. Berikut analisa Ismail Fahmi, @Ismail Fahmi, yang membongkar kedok buzzer dan oposisi atau influencer di balik skandal Emon. Trend mention Emon 14-15 Juni. Dari grafik tren ini tampak pada 14 Juni percakapan masih sangat rendah. Baru pada 15 Juni pagi naik pesat. Pukul 04.25 akun @Ramadia membuat thread tentang @bintang Emon. Lalu disambut @Panji pada 07.21 dan @Arikriting 07.38 viral sampai dengan malam. Mengapa Emon viral? Dari first stop short image di Twitter oleh akun @Hilmi28 diperlihatkan beberapa meme yang menuding @bintang Emon memakai sabu dan narkoba. Search raw data, hanya 3 akun. Siapa yang pertama kali menyebarkan meme fitnah tersebut? Kita cari di raw data Drone Emprit. Tanggal 14 Juni search dengan keyword sabu dan narkoba menghasilkan 3 akun yang membuat postingan yang sama persis pada menit yang sama pula. Ketiga akun itu adalah @Lintang-Hanita 2 followers, @Tiara616xxx 9 followers, dan @Liar-Angsa 0 followers. Ketika masing-masing di-explore, semua menampilkan 5 postingan yang sama persis dan jam yang sama, antara 22.45 sampai dengan 22.49 waktu Indonesia Barat. Tren kenaikan mention Emon. Ketiga akun itu saat analisis ini dibuat sudah suspend semua, sehingga tidak bisa ditelusuri afiliasi dan historinya. Serangan oleh 3 akun pada akhir tanggal 14 Juni itu langsung mendapat respons dari public figure, sehingga pada 15 Juni pagi langsung viral. Top 5 influencer Emon. 5 akun yang paling tinggi engagement-nya: @bintang Emon, @Panji, @Firsa Besari, @Arikriting, dan @Injodotit. Setelah ditelusuri, akun-akun berfollower sedikit yang menyerang bintang Emon adalah pendukung Anies yang juga sepupu novel. Sekarang jelas kalau komika pendukung novel ternyata mendapat serangan dari buzzer Anies. Lalu oleh influencer dengan follower banyak dibuat seolah-olah serangan dari buzzer pemerintah. Padahal akun seperti Denny Sirigar, Rudy Valinka, Permadi Arya, dan lainnya tak ada yang mengomentari bintang Emon. Justru akun-akun di atas adalah teman-teman mereka sendiri. Teknik playing victim ini seakan mengingatkan kita pada kasus Ratna Sarumpait. Bagaimana ia menceritakan kalau dirinya digebukin pendukung Jokowi, lalu disebarkan pada pendukung Prabowo. Akhirnya ketahuan kalau dirinya sendiri yang membuat wajahnya lebam akibat operasi plastik. Kalau akhirnya Ratna Sarumpait yang dianggap gaduh bisa dipenjara,
Bagaimana dengan bintang Emon dan para SJW di belakang? Bukannya menurut analisa Ismail Fahmi justru gerombolan mereka lah yang bermain playing victim. Termasuk kasus Novel yang seakan dijadikan sandiwara oleh dirinya. Kini Novel dan kawan-kawan membentuk New KPK yang entah apa tujuannya. Kalau KPK untuk memberantas korupsi, apakah New KPK untuk menyudutkan pemerintah dengan playing victim kasusnya? Kalau begitu benar, apa kata Ketua OPW, Neta Espane, kalau persidangan harus membuktikan luka Novel? Umumnya pada kasus air keras, korban mendapat cacat mengerikan di wajah. Tapi untuk Novel menurut Neta masih mulus dan tampan. Saya setuju ke depan persidangan tak hanya menghakimi terdakwa, tapi juga membuktikan luka akibat air keras. Kalau Novel bisa memainkan sandiwara atas kasusnya, maka hukum bisa mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Termasuk mengungkap motif Novel dan para SJW yang memainkan isu serangan buzzer dan membungkam kritik. Inikah sama saja dengan fitnah Ratna Sarumpait kepada pendukung Jokowi? Sebegitu lelahkah mereka menyerang pemerintah dan memancing keributan hingga memainkan fitnah? Akhirnya kita tahu serangan dan fitnah mereka bermula dari kelompok mereka juga. Well, salam Indonesia 1.